Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, puji dan syukur kita munajatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu ikhwatal iman, sebagaimana kita mengetahui bahwasanya salah satu bagian pokok dari rukun agama kita adalah salat yang Allah Subhanahu wa taala fardukan. Bahkan Nabi juga menegaskan di mana salat adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamad din. Orang yang menegakkan salatnya maka berarti dia telah tegak agamanya. Wa man tarakaha faqad hadamad din. Sedangkan orang yang meninggalkannya maka telah runtuh agamanya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala juga menegaskan bahwasanya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang menjaga salatnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hamba-hamba Allah yang mulia, di mana ciri dan sifat mereka yaitu alladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Mereka itu adalah orang yang menjaga salatnya, karena dia menyadari bahwasanya salat adalah tiang agamanya. Sebagaimana juga dia menyadari bahwasanya salat adalah amal yang pertama kelak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum Allah menghisab amal-amal yang lainnya. Makanya dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitab sahihnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kelak dari amal-amal hambanya, yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah salatnya. Wa idza saluhat faqad naja wa falaha. Apabila salatnya dihisab oleh Allah dan salatnya baik karena dia menjaga salatnya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad naja wa falaha. Maka beruntunglah dia, maka selamatlah dia. Dan barulah Allah Azza wa Jalla akan melihat ibadah-ibadah yang lain setelah Allah pertama kali menghisab salatnya. Wa idza fasadat, sebaliknya kata Nabi SAW, begitu yang pertama saja dihisab oleh Allah, dan yang pertama dihisab oleh Allah itu rusak, yaitu salatnya rusak, faqad khaba wa khasir, maka rugilah dia. Karena bagaimana Allah akan melihat ibadah-ibadah yang lain yang pertama saja sudah rusak.
maka rugilah dia. Begitu pentingnya salat ini dalam kehidupan seorang mukmin. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan di mana seorang mukmin itu walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Mereka menjaga salatnya. Jangankan seseorang meninggalkan salat. Ketika seseorang walaupun dia salat, bahkan Allah Subhanahu wa taala tetap menyebut dan menamakan dia al-musallin karena dia salat. Dia tidak tinggalkan. Walaupun dia salat, tetapi kata Allah Azza wa Jalla, walaupun dia salat, Allah tetap mengancamnya dengan Allah mengatakan fawail. Allah ancam dia dengan ancaman neraka wail. Sebagian ahli tafsir mengatakan wail bermakna kembali kepada asal katanya dari dasar kosakata bahasa Arab, maka artinya kecelakaan, kebinasaan. Jadi ada dua penafsiran. Fawailul lil musallin, kebinasaan bagi orang-orang yang salat, kata Allah Azza wa Jalla. Ada juga penafsiran yang kedua mengatakan ancaman neraka wail, salah satu penamaan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang terancam? Siapa yang dikatakan oleh Allah celaka? Yaitu Allah mengatakan al-musallin. Kenapa mereka masih celaka? Bukankah mereka salat? Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Siapa mereka ini? Alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu orang yang tidak menjaga salatnya. Dalam bahasa lain, yaitu orang yang lalai dari salatnya. Panjang para ulama ahli tafsir ketika menguraikan makna penjelasan dari ayat yang mulia ini tentang bagaimana orang yang dikatakan orang yang tidak menjaga, orang yang disebut oleh Allah terancam dengan kecelakaan, kebinasaan, atau terancam dengan neraka wail padahal mereka salat karena mereka lalai. Dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir. Apa bagian dari salat? Apa yang disebut orang menjaga salatnya tersebut? Dan siapa orang-orang yang dikatakan tidak menjaga salatnya atau dinamakan dengan ungkapan lain melalaikan salatnya? Maka dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir bahwasanya kelalaian di dalam salat, seseorang tidak menjaga salatnya, di antaranya fi awqatiha, tidak menjaga waktunya. Lalai dia dengan dia menunda-nunda salatnya. Maka ini termasuk bagian dari orang yang terancam dengan neraka wail yang dikatakan oleh Allah alladzina hum an salatihim sahun. Dia lalai, dia tidak menjaga. Lalai dari sisi waktu, fi awqatiha, yaitu lalai pada waktunya. Kemudian dijelaskan lagi oleh para ulama ahli tafsir ketika menjelaskan makna lalai dari salat, yaitu fi arkaniha wa syurutiha. Lalai dalam memperhatikan rukun-rukun salatnya, sehingga kendati pun dia salat secara zahir, ketika tinggal dan hilang rukun dari salat tersebut, maka tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena dia batal. Karena apabila hilang salah satu dari rukun salat ataupun amal apapun, ketika hilang rukun maka batallah amal itu. Makanya dikatakan oleh para ulama, lalai di dalam salat termasuk melalaikan rukun salat. Wa syurutiha, begitu juga syarat-syaratnya. Wa fi ruku'iha wa fi sujudiha, dijelaskan oleh para ulama, termasuk juga lalai di dalam salat, yaitu kelalaian di dalam pelaksanaan salat. Baik di dalam pelaksanaan itu berupa gerakan atau fi qiraatiha, ataupun berupa bacaan. Tidak menjaga bacaan salatnya, membaca asal, ya, tidak menambah ilmunya, memperbagus bacaan salatnya,
tidak menambah ilmunya tentang bagaimana gerakan-gerakan salat itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diperintahkan dan dihimbau oleh Nabi, sallu kama raaitumuni usalli. Yang dihimbau oleh Nabi agar kita salat sebagaimana kita melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Maka ketika seseorang tidak menjaga tata cara pelaksanaan, baik berupa gerakan termasuk juga bacaan, makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini yang harus disadari oleh seorang mukmin. Orang-orang yang dikatakan oleh Allah adalah orang yang menjaga salatnya. Nah, kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah juga termasuk dari bagian menjaga salat, terutama bagi kaum laki-laki. Terutama bagi kaum laki-laki, karena berbeda hukumnya dengan kaum wanita, yaitu terkait tentang pelaksanaan salat fardu berjamaah di masjid. Satu ketika di dalam hadis yang masyhur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang lelaki yang buta. Dan dia tidak ada orang yang bisa membimbingnya, menuntunnya ke masjid salat berjamaah. Maka dia curhat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta agar Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan dispensasi kepadanya karena kondisinya. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya seorang lelaki yang buta dan tidak ada orang yang bisa menuntunku ke masjid." Dia minta dispensasi kepada Nabi SAW. Karena Nabi melihat keadaannya dan apa yang telah dia sampaikan kepada Nabi, tidak ada anak, ponakan atau keluarga yang bisa membimbingnya ke masjid. Karena kondisinya, keadaannya yang Allah uji dengan tidak bisa melihat. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Ya." Mendengarkan jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi memberikan keringanan untuknya karena keadaannya, dia ingin pergi karena jawaban dari permintaannya telah diberikan oleh Nabi. Baru dia mau berpaling dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipanggil lagi oleh Nabi. Lalu Nabi mengatakan, "Atasma'un nida?" Apakah kamu mendengarkan azan? Karena Nabi masih berbicara, lelaki itu balik mengarah kepada Nabi SAW dan dia mengatakan, "Bala ya Rasulullah, ya saya dengar azan." Kata Nabi SAW, "Idzan ajib." Nabi SAW meralat kembali apa yang beliau katakan sebelumnya. Lalu Nabi SAW katakan, "Kalau engkau mendengarkan azan, jadi wajib engkau mendatanginya." Jawab, penuhi seruan tersebut. Nah, kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah, dari hadis ini dan juga hadis-hadis yang lain, dijelaskan oleh para ulama tentang pelaksanaan salat fardu tersebut bagi kaum laki-laki, yaitu di masjid. Bukan hanya sekedar kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana yang difahami oleh sebahagian saudara-saudara kita kaum muslimin, khususnya kaum laki-laki, seolah-olah salat berjamaah itu hanya apabila seseorang tidak melakukannya, yaitu tidak ke masjid salat berjamaah. Yang sampai kepadanya, yang dia fahami, hanya hilang darinya keutamaan salat berjamaah yang 27 derajat. Hanya itu hadis yang sampai ke dia, di mana Nabi SAW mengatakan bahwasanya salat berjamaah, salatul jamaah afdal bi 27 darajah min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih afdal 27 kali lipat dibanding salat sendirian. Ini yang difahami oleh pada umumnya kaum muslimin. Sehingga lihatlah bagaimana orang-orang yang salat pada dasarnya, alhamdulillah, tetapi mereka salat di rumah. Lihat bagaimana kita bergegas ke masjid menjelang azan, dia masih sibuk dengan kondisinya. Bukan berarti mereka tidak salat, bisa saja mereka salat, tapi mereka menganggap bahwasanya kalau tidak ke masjid hanya hilang dari dia apa Pak? 26. Kan dia 27 banding 1. Berarti hilang berapa? Kalau Bapak bilang 27 habis, tidak dapat pahala dong. Yang hilang dari dia kelebihannya. Maka ini kesalahan.
dalam masalah salat berjamaah bagi kaum laki-laki ini, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ya, memang para ulama berbeda pendapat. Tapi jumhur para ulama berbeda pendapatnya dari sisi apa? Dari sisi apakah dia wajib atau tidak. Jumhur para ulama, mayoritas para ulama berpendapat bahwasanya salat berjamaah bagi kaum laki-laki itu wajib. Ini pendapat jumhur para ulama. Walaupun ada sebagian para ulama yang mengatakan tidak sampai kepada hukum wajib, tapi sunnah muakkadah, sunnah yang mendekati wajib. Dan pendapat yang paling rajih di dalam masalah ini, yang paling kuat dalam masalah ini adalah pendapat jumhur yang mengatakan salat berjamaah itu wajib bagi kaum laki-laki. Terbukti dari dalil ini, hadis orang buta yang meminta dispensasi kepada Nabi dan Nabi tidak memberikan. Kata Nabi SAW, atasma'un nida, apakah kamu mendengarkan azan? Ya. Maka Nabi mengatakan, idzan ajib. Kalau begitu, penuhi seruan tersebut. Maka ini salah satu dalil jumhur sehingga mengatakan bahwasanya salat berjamaah bagi kaum laki-laki itu wajib ke masjid. Bahkan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita sudah pernah bahas terkait tentang juga masalah salat, terutama salat bagi musafir yang boleh menjamak dan mengqashar. Bagi musafir yang boleh menjamak dan mengqashar. Maka ikhwatal iman, kaitan dengan kewajiban salat berjamaah bagi kaum laki-laki. Sekali lagi kita berbicara di sini hukum berjamaah bagi kaum laki-laki. Karena hukum bagi kaum wanita itu berbeda. Terkait tentang kewajiban berjamaah, maka sesungguhnya kewajiban berjamaah itu wajib bagi orang yang mukim dan juga bagi musafir. Kalau kita berbicara terkait jamaah bagi kaum laki-laki, yaitu wajib bagi orang yang mukim dan juga wajib bagi musafir. Hanya saja rukhsah yang Allah berikan kepada musafir, dia boleh memilih. Apabila dia menjamak, dia boleh berjamaah takdim atau berjamaah takhir. Misalnya seorang musafir menjamak antara zuhur dan asar, kewajiban himbauan dia untuk berjamaah wajib. Hanya saja karena dia musafir, dia boleh berjamaah di waktu zuhur bila mana jamaknya jamak takdim, atau dia boleh memilih berjamaah di waktu asar bila mana dia menjamak dengan jamak takhir. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka termasuk bagian dari salat berjamaah bagi laki-laki ke masjid ini termasuk dari sifat orang-orang yang beriman, termasuk dari bagian menjaga salat. Maka ikhwatan iman, a'azzani Allah wa iyyakum, ada hal-hal di dalam rangkaian salat ini, bahkan termasuk dari bagian menjaga salat. Tentu kita ingin salat yang kita lakukan itu sempurna, sesuai dengan apa yang tadi kita sampaikan, sesuai dengan himbauan Nabi SAW, agar kita salat sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW. Makanya seorang mukmin menjaga salatnya dan tidak mau serampangan dengan salatnya. Termasuk dalam hal ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ya, tadi kita katakan menjaga salat termasuk salat fardu berjamaah di masjid. Nah, masih dalam masalah salat, demi menjaga kesempurnaan salat seseorang dan demi dia mendapatkan sifat mulia tadi, termasuk orang yang menjaga salatnya, maka ada satu pembahasan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah yang terkait dengan salat berjamaah, yaitu berkaitan tentang
siapa yang boleh untuk menjadi imam. Salat berjamaah bagian dari menjaga salat. Nah, tentu kita tidak mau serampangan di dalam salat berjamaah ini. Ibaratnya, kalau kita berjamaah bersama, imam sesungguhnya adalah orang yang kita dahulukan selangkah, orang yang akan kita ikuti di dalam salat tersebut. Nah, ada bahasan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Apa syarat bagi seseorang yang bisa menjadi imam? Di dalam hadis Nabi SAW telah menyebutkan dan mengajarkan bahwasanya kata Nabi SAW, "Falyaummukum aqra'ukum li kitabillah." Orang yang menjadi imam itu dalam urutannya kata Nabi, aqra'ukum li kitabillah, adalah orang yang paling aqra. Aqra ini dari kata-kata qara'a. Iqra artinya apa? Membaca. Aqra dalam bahasa Arab ini bentuknya ismut tafdil, menunjukkan paling. Artinya Aqra adalah orang yang paling pandai bacaan Al-Qur'annya. Walaupun para ulama menjelaskan istilah Aqra ini bukan hanya sebatas bacaan, tapi juga di situ pemahaman dan terkait dengan Al-Qur'an. Ya, panjang para ulama membicarakan uraian terkait tentang makna Aqra ini. Tapi kalau kita lihat dari sisi bahasa, karena Nabi SAW mengatakan Aqra, orang yang paling pandai terkait bacaan. Ini makna dasar katanya. Karena Nabi menggunakan istilah bacaan dari kata-kata qara'a. Maka kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah, inilah urutannya. Nabi SAW mengatakan hendaklah yang menjadi imam itu adalah aqra'ukum li kitabillah, adalah orang yang paling pandai dalam bacaan Al-Qur'annya. Apabila dalam jamaah itu ada beberapa orang yang berada di level yang sama dalam bacaan Al-Qur'annya, maka Nabi SAW mengatakan siapa urutan berikutnya, ya, untuk saringan berikutnya, yaitu orang yang paling faham dengan hadis Nabi SAW. Disebutkan oleh Nabi urutannya. Maka di sini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi memberikan arahan. Nabi SAW menunjukkan dan mengajarkan yang harus kita lakukan di dalam salat kita demi untuk menggapai predikat orang-orang yang menjaga salatnya. Maka Nabi memberikan tuntunan. Siapa orang yang paling pantas? Siapa orang yang harus diutamakan? Nah, tentu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, apabila di satu masjid, ya, ada orang yang ditunjuk menjadi imam rawatib, tentu penunjukan ini juga berdasarkan Aqra tadi. Maka dialah orang yang paling berhak. Walaupun di sana ada orang yang mungkin lebih dari dia, tapi karena dia adalah orang yang telah ditunjuk menjadi imam rawatib, maka dialah yang paling berhak. Nah, kalau tidak ada imam rawatib, baru sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Nabi SAW tadi, yaitu orang yang paling pandai dalam bacaan Al-Quran. Kalau ada beberapa orang yang sama, orang yang paling faham dengan hadis Nabi SAW, kalau sama, bacaan Al-Qurannya sama, faham hadisnya sama, maka dipilih yaitu orang yang paling dahulu masuk Islam. Ya, maka di sini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah baru juga dilihat paling dulu masuk Islam. Oh, kita dari lahir sudah Islam. Artinya juga di sini dilihat dari sisi apa, Pak? Umur, usia. Ya, bukan umur dulu, tapi ini urutannya. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini tuntunan Nabi SAW. Untuk kita mendahulukan siapa yang paling pantas dalam menjadi imam. Ya.
Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, masih di dalam hadis terkait tentang imam ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitab sahihnya, dari hadis Amr bin Salamah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di satu kaum, apa kata Nabi kepada kaum itu? Hadis ini diriwayatkan oleh Amr bin Salamah radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama mereka, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza hanatis shalah falyu'adzin ahadukum. Ada satu kaum masyarakat, ya, Nabi mengajarkan kepada mereka, apa kata Nabi? Idza hanatis shalah, apabila telah datang waktu salat, falyu'adzin ahadukum, maka hendaklah salah seorang dari kalian azan. Nabi SAW mengatakan, ya, karena Nabi mereka ini, kalau yang saya fahami dari hadis ini, mereka tinggal berjarak dari masjid Nabi. Maka Nabi katakan, ajarkan kepada mereka, di kampung kalian ini, kira-kira begitulah. Ya, Nabi SAW mengatakan kepada mereka, apabila datang waktu salat, falyu'adzin ahadukum, maka hendaklah salah seorang dari kalian azan. Lalu kata Nabi SAW, wal ya'ummukum aqra'ukum li kitabillah. Lalu Nabi SAW mengatakan, kalau sudah masuk waktu salat, azan, salah seorang azan. Dan hendaklah yang menjadi imam, kata Nabi. Sama dengan hadis yang tadi. Kata Nabi SAW, dan hendaklah yang menjadi imam aqra'ukum li kitabillah, adalah orang yang paling pandai, bagus bacaannya, banyak hafalannya, yang paling pandai, yang aqra di dalam membaca Al-Quran. Ini kata Nabi SAW. Dan seperti yang diajarkan oleh Nabi, tibalah waktu salat. Tibalah waktu salat. Sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka salah seorang azan. Lalu kata Amr bin Salamah, wa nadharu, setelah azan masuk waktu salat, maka semua mereka melihat di antara kaum itu, wa nadharu, lalu mereka memperhatikan, melihat masing-masing siapa untuk yang layak dan pantas untuk menjadi apa Pak? Imam, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ya, wa nadharu falam yajidu, dan mereka tidak menemukan. Kata Amr bin Salamah, setelah mereka perhatikan, ini siapa nih? Dilihat satu persatu, si A, si B, si C, diperhatikan satu-satu. Walam yajidu aqra'uhum man aqra' li kitabillah minni. Kata Amr bin Salamah, dan setelah mereka lihat, ya, mereka verifikasi satu persatu, maka mereka tidak mendapatkan orang yang lebih pandai dalam membaca Al-Quran melebihi dari aku. Kata siapa Pak? Amr bin Salamah. Artinya Amr bin Salamah menjelaskan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Amr bin Salamah lah yang aqra' li kitabillah. Tidak ada orang yang lebih dari Amr bin Salamah dalam bacaan Al-Qur'annya. Makanya kemudian mereka menunjuk siapa Pak? Amr bin Salamah untuk menjadi imam. Hadisnya belum selesai Pak. Apa kata Amr bin Salamah
Dalam hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya. Apa kata Amr bin Salamah? Wa ana ibnu sab'i sinin. Dan kala itu aku baru berumur 7 tahun. Amr bin Salamah ketika itu kaum muslimin masih berumur 7 tahun. Belum balik. Kan gitu Pak? Udah ada anak laki-laki yang umur 7 tahun udah balik? Belum rasanya. Hah? Ya beda lah. Ya. Tapi 7 rasanya belum. Hadis di Bukhari. Silahkan lihat. Hadis Amr bin Salamah. Dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, silahkan lihat syarah para ulama terkait tentang hadis ini. Bagaimana para ulama menjelaskan. Apa syarah kitab Sahih Al-Bukhari? Yaitu kitab Fathul Bari. Fathul Bari ini ada 2 Pak. Ada Fathul Bari sama-sama syarah Sahih Al-Bukhari. Ada Fathul Bari karangan Imam Ibn Rajab. Dan ada Fathul Bari karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan yang masyhur adalah Fathul Bari karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang menjelaskan dan menguraikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari ini. Makanya Fathul Bari fi Syarh Sahih Al-Bukhari. Itu judul kitabnya. Kalau kita lihat penjelasan Imam Ibnu Hajar, bahkan juga Imam Ibnu Rajab dalam hadis ini, maka dikatakan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah berdalil dari hadis ini. Lam yushtarat al-bulugh fil imamah. Apa kata Imam Ibnu Hajar dalam syarah hadis ini? Silahkan lihat kitab Fathul Bari. Tidak ada syarat seseorang harus baligh untuk bisa menjadi imam. Apa dalilnya? Jelas di hadis Bukhari tadi. Hadis Amr bin Salamah. Dia mengatakan, "Wa ana ibnu sab'i sinin." Dan ketika itu aku masih berumur 7 tahun. 7 tahun belum balik. Makanya dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar dan juga Imam Ibnu Rajab ketika mensyarah hadis ini, tidak ada syarat harus balik. Yang ada syaratnya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, artinya ketika seorang anak walaupun belum balik, ketika dia adalah sampai di umur yang dinamakan dan disebut dengan mumayyiz, belum balik, sebelum balik, yaitu ketika berumur 7 tahun tersebut, itu istilahnya mumayyiz, sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kemudian syarat berikutnya, dia sudah bisa dan mengerti salat. Sudah bisa dan mengerti salat. Kalau ada Pak, anak kecil sudah sampai umur mumayyiz, ya, dan dia bacaannya, hafalannya banyak, bacaannya bagus, tapi belum mengerti salat. Tahu-tahu dia Pak, ini salat maghrib, ya, bacaannya bagus. Apa kata jamaah di belakang? Masya Allah, rasa salat di Mekah, rasa. Ya, tapi imamnya bacaannya bagus. Ya, beda-beda tipis lah dengan bacaan Syekh Sudes misalnya. Makanya rasa di Mekah kan begitu. Tapi dia lam yuhsin ada. Dia belum bisa melaksanakan itu dengan baik. Tidak faham, tidak mengerti. Contohnya apa? Dia mengimami salat. Ya, dia baca, ya ayyuhalladzina amanu. Dia baca bacaan seperti Syekh Sudes Pak ya, bukan ini ya. Ya, dia sedang baca itu nampak cicak Pak. Ya ayu, bacanya bagus, dia jadi imam, tapi nampak cicak dulu. Itu belum. Yang jadi syarat itu di mana dia
Ya mungkin tidak tahu kita. Kalau anak-anak kita sekarang umur 7 tahun, 8 tahun biasanya masih begini-begini, Pak. Ya kan? Tapi Amr bin Salamah ketika itu walaupun dia belum balik, dia sudah paham, dia sudah mengerti. Dan dia bisa melaksanakan itu dengan baik. Minimal dia telah tahu apa yang harus dia lakukan, apa syarat dan rukun daripada salat itu. Makanya dikatakan syarat utamanya walaupun dia belum balik, karena balik tidak diberi syarat, tidak menjadi syarat untuk menjadi imam. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar dan juga Imam Ibnu Rajab di dalam kitab Fathul Barinya. Tapi syarat utama yaitu faham dan mengerti dia fil ada, dalam pelaksanaan salat. Ya. Nah, kalau dia belum mengerti, tidak masuk nominasi. Nah, sehingga Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini terjawab. Ya. Saya juga pernah bahasan ini ya, di salah satu kajian ada yang bertanya. Ya. Di mana ketika itu di kampung itu ada anak-anak kita yang alhamdulillah saat ini mereka belajar ya di pesantren, hafal Quran, bacaannya masya Allah bagus. Nah, masa liburan dia pulang. Ya, ada yang menyuruh dia menjadi imam. Ketika itu dia masih usia kelas 2 SMP. Saya rasa udah balik gitu. Ya, dia kelas 2 SMP. Heboh di kampung itu, Pak. Masa anak kecil disuruh imam? Ah, itu pernah dalam satu kajian ya di sebuah kampung pelosok, Pak. Saya kajian di situ, ada yang bertanya begitu. Karena sempat masyarakat di situ heboh. Kenapa disuruh imam? Anak kan masih kecil. Gitu. Ya. Padahal bacaannya bagus, hafalannya banyak, dan dia sudah balik kok. Makanya saya jawab seperti hadis Amr bin Salamah ini. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi sekali lagi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ya, dalam pembahasan ini ketika kita melihat dari hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Amr bin Salamah, ya, yang ketika itu dialah yang dipilih. Karena dialah, tidak ada orang yang akra dari dia, yang lebih baik bacaannya dari dia. Maka dia disuruh untuk menjadi imam. Sementara ketika itu beliau masih berusia 7 tahun. Makanya dikatakan oleh para ulama, lam yushtarat al-bulugh fil imamah. Begitu ungkapan Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar di kitab Fathul Barinya mengatakan tidak ada syarat harus balik. Tapi yang ada syarat apa? Dia sudah mumayyiz dan dia sudah bisa sholat. Ya, ada yang bacaannya bagus, sholat dia bisa, tapi belum bisa wudhu. Sama saja enggak, Pak? Karena itu termasuk apa? Salat. La salata bi ghairi tahur. Yang semua termasuk dari terkait tentang salat ini. Ya. Yaitu kata Nabi SAW, tidak sah salat orang apabila wudhunya tidak sah. Nah, jadi mengerti dia, ini yang disebut dengan husnul ada tadi. Dia sudah bisa melaksanakannya dengan bukan hanya salatnya, tapi hal-hal yang terkait juga tentang salat itu, terutama masalah bab at-thaharah. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan, Pak. Saya mau bertanya, Ustaz, bahwa membacakan yang baik-baik. Baik artinya mengerti, mahdhur qulubna pas. Hukum-hukum bacaan juga tahu. Mana ikhfa, mana idhar. Ya. Kemudian yang kedua ada hadis ya yang menyatakan yang saya tidak pasti membacakan Arabnya. Ya. Sholat kamu seperti aku sholat, kami mengatakan itu. Oke. Apakah itu juga dia mesti mengerti sifat-sifat sholat? Selain dia mesti bacanya bagus, mengerti sifat-sifat bacaannya tadi. Selain bacaannya bagus, apakah juga dia mesti mengetahui sifat-sifat sholat daripada Rasul? Baik. Ya. Itu berkaitan. Oke. Semacam dengan guru-guru. Kadang-kadang bisa. Anak-anak itu belum belajar ngaji, Pak. Tapi kadang-kadang guru menjina padahal mesti dibahas, Pak. Iya. Ramai begitu. Pasti tidak pernah. Nah, baik, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah.
Seperti yang tadi kita jelaskan, bahwasanya Nabi mengatakan orang yang ditunjuk untuk menjadi imam adalah orang yang paling bagus bacaannya, kan gitu. Nah, kendati pun ketika di dalam hadis tadi tidak ada yang lebih bagus bacaannya dari Amr bin Salamah, sementara ketika itu dia masih berumur 7 tahun. Nah, kita katakan tadi tidak ada syarat di mana dia harus balik. Artinya, walaupun dia belum balik, dia boleh menjadi imam. Itu yang terjadi pada Amr bin Salamah. Ya. Lalu kita garis bawahi tadi bahwasanya dia harus faham bagaimana pelaksanaan sholat yang sah. Kan itu yang tadi kita katakan. Itu yang husnul ada tadi. Makanya saya contohkan tadi, itu contoh yang terlintas di benak saya tadi, Pak. Yaitu mereka misalnya bacaannya bagus. Saking bagusnya jamaah merasa sholat seperti di Mekah. Kan saya contohkan itu tadi. Tapi dia masih lewat cicak, masih begini, itu enggak. Nah, termasuk juga bukan hanya terkait pelaksanaan salat, termasuk juga dari sisi wuduknya tadi. Ya. Nah, mungkin Pak, kita melihat anak kita, jangankan anak umur 7 tahun, 8 tahun, 28 tahun aja wuduk asal-asalan, Pak. 82 tahun pun belum benar wuduknya, kan gitu. Nah, itu kan bukan jadi timbangan. Syaratnya yaitu di mana dia harus mengerti tentang wudu. Ya. Bahkan Pak, anak SMP, itu anak SMP, Pak. Dia wudu. Wudu. Ya, setelah wudu mau ke masjid, pengen pipis dia, Pak. Lalu balik lagi dia pipis, masuk ke masjid. Saking bodohnya. Wudu, udah. Nah, kan itu berarti dia nggak mengerti. Sama dengan wudu yang tadi, Pak. Ya, yang tumitnya nggak dibasuh, yang sikunya nggak terkena air wudu. Nah, Nabi SAW mengatakan, wailul lil aqabi minan nar. Ya, neraka wel bagi orang yang tersisa anggota wudunya walaupun sebesar uang sen. Bahkan Nabi SAW pernah melihat seseorang yang tidak benar wudunya, tidak basah kakinya, sebesar uang logam, uang sen kecil. Ya, apa kata Nabi? Tawadda wa salli fa innaka lam tusalli. Ulangi wudu'mu dan ulangi salatmu karena sesungguhnya engkau belum salat. Nah, orang yang menjadi tunjuk menjadi imam tadi ya dia harus paham. Dia harus paham, mengerti. Kalau dia masih belum bisa melaksanakan itu dengan benar, belum layak. Walaupun hafal 30 juz. Kan kita mensyaratkan tadi bukan syarat balik, tapi syarat dia bisa melaksanakan itu dengan baik. Nah, terkait himbauan Nabi tadi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana engkau melihat aku salat. Dengan bacaannya. Ya, artinya di sini benar, sempurna makhraj hurufnya, sempurna tajwidnya. Kan begitu, Pak? Cuman ya, yang harus kita garis bawahi adalah bila mana kita berada di satu lingkungan ya, di mana belum ada yang faham idgham, ikhfa, iqlab, belum ada. Belum tamat tajwidnya, Pak. Tapi setidaknya ada yang di antara kita yang sudah faham idgham. Walaupun izhar belum, kan gitu. Sementara yang lain belum paham walaupun idgham. Maka di sini, Pak, siapa yang layak jadi imam? Kan ada idgham, ada izhar, ada ikhfa, kan gitu. Ada satu orang yang baru belajar idgham, yang lain tidak tahu sama sekali. Maka siapa yang jadi imam, Pak? Nah, yang baru belajar selembar tajwid tadi. Kalau di kampung saya, Pak, ya, ada istilah begini. Ya. Orang pincang ya, itu lebih hebat dari orang lumpuh. Orang rusak matanya satu,
itu jauh lebih gagah dari orang buta. Ya, berlaku di sini Pak pepatah, tak ada akar, tak ada rotan, akar pun jadi, kan gitu. Ya kalau hanya ada yang baru dia benar makhrajnya setidaknya 5 huruf, yang lain baru 2 huruf benar makhrajnya, maka yang 5 huruf ini lebih pantas jadi imam. Kan begitu? Kalau kita tunggu nanti sampai sempurna, benar sempurna makhrajnya, sempurna tajwidnya, kapan sholat jamaahnya kita, Pak? Ya itu makanya kalau tahu yang benar itu bisa yang memvalidasi, Pak, divalid yang mengerti itu dia memvalidasi itu. Imam-imam itu divalidasi itu. Harusnya begitu, Pak. Itu yang maksud itu. Iya, harus divalidasi. Harus direng dulu, Pak. Ah, kayak gitu. Bacaannya dengan orang yang mengerti. Nah, semua itu pembacaan, makro, nah, teks. Tentu yang memvalidasinya siapa, Pak? Jangan dia mengerti. Tuh, bukan takmir kan? Iya, Jadi begitu, Pak. Jadi setidaknya kalaupun belum sempurna, setidaknya yang lebih di masyarakat itu. Oke. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.